Ya. Jadi meneruskan tadi ya kan. Jadi Ibu Ana memasak di dapur dari yang kecil menjadi besar, memerlukan energi api itu kan. Pak Kata ini di sawah dia mengeluarkan energi ya kan, tenaganya ini kan untuk mencangkul misalnya saja ya kan. Satu itu energi yang tadi Ibu Ana memerlukan untuk memasak. Pak Kata memerlukan energi yang dari dia makannya itu untuk tenaganya tadi kan ya. Jadi ada yang memberi, ada yang mengeluarkan. Kemudian juga makanan yang tadi besar-besar di dalam piring, dalam tubuh Pak Kata ini ya, kemudian diubah menjadi zat-zat yang kecil ya kan, dari yang protein kembali ke asal muasalnya, asam amino ya kan, karbohidrat, maka dia akan kembali ke kecil-kecil semacam glukosa ya kan. Kemudian nanti glukosa pun akan terurai kembali ya kan, nanti kita lihat kembali. Kemudian yang lemak menjadi asam lemak, terus diproses terus gitu kan. Selanjutnya nanti kita lihat. Nah, kemudian ini Pak Kata tadi ya, siang hari pun makan lagi setelah kerja sebagainya kan, siang hari sholat di gubuknya ya, kemudian ada temannya boleh berjamaah ya kan. Sore hari nanti, jadi setelah kerja sore hari pulang, maka biasanya dia pun membawa oleh-oleh ya kan. Selain mungkin ada sayur dan sebagainya, dia juga mampir ke kebunnya ya, ada hutan kecil di sana, kebun, mengambil kayu-kayu yang sudah kering ya kan, kemudian dipotong-potong, dibawa pulang ke rumah kan begitu ya kan. Ini siklus ini kan terus berjalan gitu kan. Nah itu mengingatkan bahwa metabolisme itu adalah proses pembentukan atau penguraian zat di dalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi. Itu sana ada energi dan penguraian ya kan, dan pembentukan. Ya, penguraian, pembentukan dan energi ya kan. Nah, saya hubungkan dengan tadi Ibu Ana dan Pak Karta itu. Bu Ana itu adalah mewakili yang kita sebut dengan anabolisme ya kan. Sedang Pak Kata adalah mewakili katabolisme. Ya, ini kan akan mudah jadi. Oh, Bu Ana ini apa? Bu Ana pekerjaannya adalah proses pembentukan, ya kan? Pembentukan dari tepung dan bumbu-bumbu tadi menjadi tempe goreng, menjadi ikan goreng dan sebagainya kan? Ya, atau menjadi apa lagi, ya kan? Jadi proses sintesis atau pembentukan adalah Ibu Ana nih, ya kan? Ya, atau nanti contohnya kita kenal dengan fotosintesis misalnya kan. Jadi tersedianya bahan bakar karbohidrat utamanya di di daun-daun itu kan. Nah, di sisi lain adalah Pak Karta tadi mewakili katabolisme. Katabolisme ya. Jadi menguraikan. Jadi dari makanan tadi dari Bu Ana dimakan oleh Pak Kata di dalam tubuh diuraikan ya, proses penguraian ya, katabolisme proses penguraian, dan dia akan mengeluarkan energi ya kan. Sedang anabolisme tadi membentuk ya energi juga gitu kan. Oke, jadi seluruh proses kimiawi dalam suatu organisme dalam tubuh kita ini disebut dengan metabolisme ya. Merupakan interaksi spesifik antara molekul di dalam lingkungan sel. Jadi kembali lagi yang kata tadi, reaksi katabolik menghasilkan energi ya, Pak Kata tadi menghasilkan energi. Ya, menguraikan molekul kompleks menjadi sederhana. Nanti dilihat pipitnya ya. Kedua adalah reaksi anabolik namanya reaksinya ya. Memerlukan energi untuk memasaknya tadi kan, membentuk molekul kompleks dari yang sederhana ya. Nah, ini akan lebih mudah kan dibayangkan begitu kan. Anabolisme tadi adalah memerlukan energi membentuk molekul kompleks dari molekul yang sederhana. Kemudian ditengok dari perubahan energi, maka disebut juga metabolisme inilah bioenergenetik ya kan. Oke. Ya. Jadi metabolisme sel adalah proses di mana sel hidup memproses molekul-molekul nutrien dan mengatur kehidupan sel. Ya.
Jadi sel nanti menggunakan energi dan reducing power untuk membentuk molekul kompleks. Jadi setelah nanti dikecilkan, ya kan, maka di dalam tubuh dia juga membentuk, ya, benda-benda yang kompleks, ya kan, dan menghasilkan energi. Jadi ada dua tadi, anabolisme disebut juga adalah proses konstruktif, membangun, ya kan. Sedang katabolisme adalah proses pemecahan, penguraian tadi. Nah, di dalam proses-proses itu ada satu zat yang terlibat sangat, ya, adalah enzim. Ya. Enzim sendiri dia adalah protein. Ya, enzim sendiri adalah protein yang paling besar, walaupun nanti ada tambahannya yang disebut dengan gugus prostetik, ya kan. Jadi enzim gugus polipeptida atau protein yang berfungsi sebagai katalis. Ya, tadi mengerjakan dari A ke B, B ke C, C ke D, ya kan, yang mengubah dari karbohidrat, ya kan, menjadi glukosa, protein menjadi asam amino. Itu yang mengerjakan dalam tubuh kita adalah enzim, ya. Jadi akan mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia dalam tubuh. Enzim bekerja dengan cara menempel pada permukaan molekul zat yang bereaksi, ya kan, substratnya, dan dengan demikian mempercepat proses reaksi. Percepatan terjadi karena enzim menurunkan energi pengaktifan yang dengan sendirinya akan mempermudah terjadinya reaksi, ya. Sedangkan besarnya enzim bekerja secara khas, yang artinya setiap enzim dapat bekerja pada satu macam senyawa atau reaksi kimia. Jadi misalnya dari A mau ke Z, ya kan, melalui B, C, D, E dan seterusnya, maka sejak dari A ke B pun di sana terlibat enzim, ya, enzim yang khusus. Nah, enzim itu bisa sendirian, ya bisa ada temannya gitu, tapi khas untuk suatu reaksi tertentu, ya. Jadi kembali sifat-sifat enzim, yang pertama tadi enzim adalah protein, ya. Yang kedua bekerja secara spesifik khusus, ya kan. Jadi seperti pegawai, ya kan. Pegawai ini mestinya ya mengerjakan sesuatu yang khusus untuk dia, pegawai lain khusus untuk dia, ya kan. Jadi enzim itu tadi sebagai katalisator karena ada di dalam tubuh, maka disebut biokatalisator. Jadi mempercepat reaksi, ya kan. Kemudian yang lain, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit, ya, sedikit. Tapi sedikit pun mahal, ya kan. Kalau kita buat reaksi ini biologi, biokimia, ya kan. Itu memerlukan enzim, memang hanya mungkin sepersekian tetes, tapi mahal. Enzim dapat bekerja secara bolak-balik, ya, gantung itu, ya. Oke, kemudian tadi belum kita singgung bahwa enzim itu tadi terdiri dua benda. Yang pertama adalah protein, yang kedua disebut yang bukan protein adalah gugus prostetik namanya, ya, gugus prostetik. Nah, gugus prostetik itu apa? Dia bisa dua hal besar, ya kan, bisa vitamin, maka disebut dengan koenzim. Sedang yang lain misalnya logam-logam. Nah, ya, logam-logam itu disebut dengan kofaktor namanya, ya. Jadi itu gugus prostetik. Kemudian faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi seperti ya benda yang bernyawa, ya, seolah-olah gitu kan. Enzim itu dia bisa hidup, bisa mati, ya. Jadi kalau dia diletakkan saja di atas meja di temperatur kamar, dia ya kemudian tidak aktif walaupun kelihatannya masih tetap, ya kan. Ya seperti makhluk hidup gitu, tapi bukan makhluk hidup, ya kan. Dia adalah senyawa yang memang punya hidup dan mati. Demikian nanti zat radioaktif juga begitu, ya. Dibiarkan saja, ya, bendanya masih tapi nggak aktif lagi. Jadi mirip, ya, enzim dengan zat radioaktif misalnya. Nah, dia dipengaruhi 5 hal, ya. Enzim ini dipengaruhi oleh 5 hal. Yang pertama, enzim itu dia akan bekerja kalau ada partnernya yang kita sebut dengan substrat, ya, substrat. Itu yang pertama. Jadi kalau nggak ada substrat, ya dia istilahnya yang nggak aktif gitu kan.
Yang kedua adalah suhu. Wah, suhu ini macam-macam. Ada yang senang di suhu relatif panas, ada yang dingin, ada yang biasa, ya kan? Jadi suhu itu sangat menentukan. Tapi pada umumnya ya, enzim itu kalau dididihkan sebenarnya protein ya rusak gitu kan, nggak aktif. Yang ketiga pH, keasaman ini, ya kan? Jadi masing-masing enzim mempunyai environment, lingkungan tertentu. Ada yang pH basa, asam atau netral, ya kan? Yang keempat tadi ya adanya kofaktor. Jadi istilahnya ya tadi maka kehidupan kita tidak hanya karbohidrat, protein, lemak, tapi ada yang lain. Ya, tadi vitamin misalnya itu sebagai kofaktor, ya. Dan itu banyak ya itu di sayur dan buah. Nah, makanya kalau seseorang kekurangan kofaktor ini, ya kan, vitamin misalnya saja yang ada di dalam sayur dan buah, maka dia akan mengalami suatu ya ketidaknormalan, sakit misalnya saja, ya kan. Ini yang anak-anak sekarang ini kurang perhatikan, ya kan, tidak suka sayur, tidak suka buah, senangnya yang tadi yang gurih-gurih, yang manis-manis, goreng-gorengan, itu saja kan. Kofaktor nomor 4. Yang kelima adalah inhibitor. Jadi kerja enzim itu bisa dihambat, ya kan, atau diikat oleh satu zat lain yang kemudian dia tidak bekerja secara normal, ya kan, menjadi abnormal sampai pada tidak berfungsi, ya kan. Ini inhibitor ini adalah sebagai alat ya di dalam pengobatan. Ya. Karena begini, jadi penyakit-penyakit pun itu kebanyakan akibat enzim yang abnormal, ya, atau gennya termutasi sehingga tidak berfungsi secara normal gitu kan. Nah, ada kalau orang tua ini banyak yang enzim-enzim kemudian sudah nggak berfungsi, ya, akibatnya ya muncul banyak penyakit untuk orang tua, ya. Saya sendiri diabetes misalnya saja, itu ada sesuatu ya mutasi daripada gen, ya, akibatnya nanti salah satunya enzim yang mestinya membuat sesuatu kemudian tidak bekerja, ya kan. Ini jadi ini penyakit karena adanya mutasi, ya kan, daripada gen. Demikian juga inhibitor ini berhubungan dengan obat ini, ya kan. Jadi misalnya saja ada enzim yang produknya, ya, dari substrat ke produknya ini toksin atau ya istilahnya membuat sakit, ya kan. Maka obatnya adalah harus mengikat enzim itu supaya nggak bekerja, ya, di kimia medisinal nanti kan. Jadi kalau enzimnya itu kemudian diikat oleh inhibitor, maka produknya yang membuat sakit itu akan hilang atau ya terjadi pun sedikit, itu kan. Ya, ini di inhibitor ini bisa menyebabkan sakit, tapi juga bisa menjadi tujuan daripada pengobatan itu sendiri, ya. Jadi sekali lagi faktor yang mempengaruhi kerja enzim pertama substratnya, ya kan, pasangannya supaya dia diurai dari substrat menjadi produk. Yang kedua suhunya ini kan, yang paling baik suhu berapa derajat. Kemudian keasaman tadi lingkungannya, ya kan? Lingkungannya pH basa atau netral. Yang keempat tadi kofaktor menjadi penting, ya. Misalnya vitamin, logam-logam yang banyak itu di sayur dan buah, ya kan. Itu kalau ditinggalkan maka menyebabkan sakit, ya kan. Kemudian yang kelima tadi terakhir adalah inhibitor, ya kan. Inhibitor ini bisa mengikat enzim, ya kan, sehingga bisa menyebabkan sakit. Tapi di sisi lain kita memproduksi obat juga mengikat enzim, salah satu targetnya, ya, sehingga produknya itu yang berbahaya buat tubuh, ya kan, kemudian tidak tercipta. Oke. Salah satu contoh daripada Ibu Ana tadi anabolisme adalah fotosintesis, ya. Ada juga kemosintesis nanti. Jadi fotosintesis adalah proses penyusunan atau pembentukan dengan menggunakan energi cahaya atau foton, ya. Foton itu dari misalnya sinar UV daripada matahari, ya. Ini kita akan istilahnya mempelajari suatu ilmu
tapi sekaligus memandang bagaimana zat yang menciptakan, ya kan? Menciptakan bumi, langit dan isinya, termasuk prosesnya ini kan. Coba lihat kita fotosintesis ini, dia adalah sinergi ya, kerjasama, kolaborasi, ya, kolaborasi antara daun-daun, ya kan, terutama kloroplasnya, ya kan, klorofil, kloroplast. Nanti di dalamnya ada lagi dengan sinar matahari, ya kan. Kemudian juga air, ya. Kalau malam hari ada hujan dan sebagainya, kan terjadi embun misalnya saja, air itu juga sebagai bahan dasar daripada terciptanya satu zat yang diperlukan oleh manusia, ya kan. Jadi pada klorofas tadi terjadi transformasi energi dari cahaya menjadi energi kinetik, ya kan, menjadi energi kimia, ya, yang potensial akan berubah ikatan senyawa organik nanti menjadi glukosa pada akhirnya, ya. Kemudian juga enzim-enzim berlangsung dengan cepat dan efisien, ya kan. Jadi di dalam perubahan-perubahan itu tadi di tanaman pun juga sama dengan manusia, enzim, ya kan, itu akan bekerja. Bila dalam satu reaksi memerlukan energi dalam bentuk panas, reaksinya disebut reaksi endergonik atau reaksi endoterm, ya. Di sini diperlukan energi seperti Ibu Ana tadi, ya kan, memerlukan energi dari api, disebut dengan reaksi endoterm atau endergonik, ya. Nah, kemudian di kloroplas, ya, di klorofil itu nanti Anda lihat bagian-bagiannya, ya kan, dari granum, ada stroma, ya kan, ada inner membran dan sebagainya itu kan. Nanti Anda lihat. Nah, di dalam proses fotosintesis ini yang harus diingat ada dua reaksi. Reaksi siang hari dan reaksi malam hari, ya. Maka reaksi siang hari disebut reaksi terang, itulah fotolisis. Sedang reaksi gelap malam hari adalah fiksasi CO2, ya. Jadi di siang hari nanti adalah proses pengurangan air, ya, di daun utamanya itu dengan cahaya sehingga membentuk energi, ya. Salah satunya energi ATP utamanya dan ada NADPH2, ya kan. Di samping tentu saja adalah oksigen, ya kan, diperlukan di sana, diproduksi. Kemudian di malam hari disebut reaksi gelap atau fiksasi CO2 atau disebut siklus Calvin-Benson, ya. Jadi proses pengikatan CO2, ya, oleh ribulosa bifosfat dengan 5C karbon akan membentuk 6C atau gula, ya. Nah, di sini karena reaksinya malam hari tidak diperlukan cahaya, ya, reaksi gelap namanya. Ya, nanti kita berturut-turut akan mengenal bagian dari kloroplas disebut grana dari gratum, ya kan, kemudian stroma, ya. Jadi itu tempat terjadinya fotosintesis. Ada reaksi terang, reaksi gelap. Nah, di reaksi terang itu ada dua proses, yaitu fosforilasi siklik atau fotosistem 1, yang kedua fosforilasi non siklik, ya kan. Jadi yang siklik menghasilkan ATP, ya, menghasilkan ATP. Sedang pada yang non siklik, ATP tadi dipergunakan juga untuk reaksi, ya kan. Oksigen, kemudian hidrogen, ya, kemudian ada NADP, itu hasil daripada fosforilasi non siklik, ya kan. ATP, NADP, oksigen dan hidrogen. Ya. Jadi itu disebut dengan fosforilasi, ya, fosforilasi, ya, atau kalau komplit ya pakai foton jadi fotofosforilasi, ya. Sehingga nanti di proses terang itu adalah ada air, kemudian ada cahaya, ada NADP, terbentuklah nanti NADPH2, oksigen dan hidrogen, ya. Itu di reaksi terang. Kemudian pada reaksi gelap nanti, ya, reaksi terang atau light reaction itu menghasilkan juga tadi ATP, ya, ATP, NADPH, ya kan,
selain ada O dan H+. Ya. Jadi airnya diure menjadi H+ dan O, ya. Kemudian energinya ATP dan DPH2. Kemudian di reaksi gelap, ya, setelah malam hari maka 3 proses berlangsung, ya. Yang pertama tempatnya di stroma, ya. Tempatnya di kloroflas atau klorofil adalah stroma. Kemudian menggunakan energi kimia ATP dan NADPH2, ya, yang diproses di siang hari, reaksi terang. Kemudian yang ketiga adalah reaksinya sendiri adalah reaksi terjadi fiksasi, ya, CO2. CO2 dikeluarkan oleh tanaman sehingga sebaiknya kalau malam hari jangan suka berteduh di pohon besar apalagi, ya kan. Nah, siang hari boleh kena oksigen, malam hari CO2. Nah, hasil daripada reaksi gelap tadi adalah karbohidrat, ya, 6C. Tambahnya adalah glukosa, sukrosa dan pati, ya. Oke. Jadi komplit, ya, light reaction dan dark reaction. Ya, maka hasilkan sintesis karbohidrat, ya, di daun, glukosa, sukrosa, kemudian pati gitu, ya. Itu. Oke. Itu yang pertama. Jadi kita kembali lagi, luar biasanya proses fotosintesis. Perlunya bekerja sama, sekaligus juga mengagungkan Sang Maha Pencipta ini, ya. Demikian rumitnya, ya kan, proses itu mengubah dari yang sangat sederhana, ya, menjadi molekul yang lebih kompleks, gitu kan. Reaksi terang, reaksi gelap nanti pelajari lagi, ya. Yang kedua, contoh-contoh yang di luar tanaman adalah di bakteri utamanya, ya. Bakteri juga memproses reaksi kimia secara anorganik. Nah, ini tidak memerlukan foton, ya, tidak memerlukan klorofil, ya kan. Tapi prosesnya nanti adalah anabolisme. Jadi CO2 dan H2S akan nanti tercipta CH2O dan S. Bakteri sulfur. Bakteri besi dia mengubah fero menjadi feri. Bakteri N, Nitrosomonas, Nitrococcus, mengubah dari amonium menjadi nitrit, kemudian nitrat. Oke. Itu kemosintesis. Ya, jadi nanti ada reaksi terang, light reaction, dan reaksi gelap disebut juga Calvin-Benson cycle, ya. Dark reaction. Oke. Itu adalah reaksi anabolisme. Contohnya tadi fotosintesis, ya kan. Jadi di siang hari fotolisis, siklus elektron, reaksi Hill namanya, dari air tercipta terutamanya ATP, oksigen, NADPH. Sedang yang kedua nanti reaksi gelap, ya, dari CO2, kemudian nanti akhirnya menjadi glukosa, ya. Jadi secara komplit, awalnya dari air, kemudian CO2 keluarkan oleh tanaman dengan bantuan dua lagi, cahaya matahari foton dan klorofil. Jadilah C6H12O6 dan O2, ya. Itu anabolisme. Sedang katabolisme ini tadi, ya, pembebasan energi tadi, ya. Kemudian dari yang besar menjadi yang kecil, ya. Molekul organik pada sel hidup menjadi energi yang berguna untuk aktivitas hidup. Jadi memberikan energi, ya. Atau orang bilang eksoterm, endoterm pada anabolisme, eksoterm pada katabolisme ini, ya. Nah, contohnya adalah pada respirasi. Nah, respirasi, ya. Jadi ada 3 tahap. Yang pertama pemecahan bahan bakar. Dan misalnya dari karbohidrat menjadi fragmen-fragmennya dan CO2. Yang kedua adalah transfer hidrogen, pembebasan energi dari bahan bakar. Wah, ya, Pak Tani itu kan, ya kan, energi. Kemudian yang ketiga transfer energi, ya kan. Ini untuk mengikat P dengan ADP keluarlah ATP, ya, keluarlah ATP. Ini nanti ada 2 sisi di dalam respirasi sel. Dia memang memerlukan energi, ya kan. ATP itu relatif kecil dibandingkan dengan
hasilnya nanti, ya kan. Nah, jadi tahap respirasi sel itu ada 4, ya. Ini berhubungan misalnya dengan karbohidrat, glukosa. Yang pertama adalah glikolisis. Ya, glikolisis, glukosa tadi dengan ADP, ya kan, menjadi pirufat, asam pirufat, ya kan. Nanti Anda lihat di siklus Krebs atau TCA. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, maka pirufat tadi berubah menjadi asetil koenzim A karena memang mengikat koenzim A. Jadi dari pirufat nanti di siklus Krebs menjadi asetil koenzim A. Nah, kalau sudah asetil koenzim A, inilah lingkaran disebut siklus Krebs atau daur Krebs. Ya, nah dari sana ini istilahnya seperti bergerak itu, akan membentuk sesuatu yang tubuh ini perlukan gitu kan. Jadi dari daur Krebs itu nanti bisa juga bahan dasarnya karbohidrat, setelah jadi hasil koenzim A, dia berputar, dia berubah menjadi protein. Dia lagi bisa menjadi lemak. Demikian juga sebaliknya, ya. Protein masuk ke siklus Krebs dalam bentuk asetil koenzim A, dia juga bisa berubah menjadi karbohidrat, bisa ke lemak misalnya, ya kan. Nah, itulah di daur Krebs, asetil koenzim A nanti dengan energi terutama NAD, ya kan. Dia akan menjadi NADH2, FADH2 dan ATP. Ya. Nah, ATP ini dia yang nanti sumber energi untuk selanjutnya adalah transfer elektron. Ya. Nah, jadi di sini nanti terjadi reaksi lagi di mana disinilah produksi ATP yang paling banyak, ya, 34 ATP dari transfer elektron itu kan. Ya. Jadi dialisis mengeluarkan 2 ATP, nanti di daur Krebs mengeluarkan 2 ATP, ya. Sementara nanti di siklus Krebs juga memerlukan ATP tapi jumlahnya sedikit. Jadi kalau di jumlah secara kuantitatif, maka dalam siklus Krebs itu menggunakan 4 ATP tapi menghasilkan bebas 34 ATP, ya, sebagai sumber energi itu. Ya, nanti di PPT juga ada, ya, di buku saya sudah dibaca, ya, ada juga itu kan, lebih memperjelas gitu. Oke, itu adalah proses katabolisme, ya, proses katabolisme, bahwa yang penting bahwa di dalam dari yang besar ke kecil itu, ya kan, nanti hasil terakhirnya adalah energi, ya kan. Ada 32 kalau nggak salah, 32 ATP itu kan yang dibebaskan dari 36, di mana yang 4 itu dipakai di dalam reaksi itu sendiri. Oke. Ya, itu kan. Nah, sebagai akhir daripada pembicaraan nanti, bahwa katabolisme itu, ya, dia dengan reaksi respirasi itu, ya kan, akan memproduksi ATP yang sangat besar. Nah, di dalam respirasi itu ada juga fermentasi, ya kan. Nah, pada manusia, hewan, umpamanya dengan 34 ATP akan mengalami respirasi aerobik. Sedang pada bakteri utamanya, ya manusia sedikit saja, akan mengalami disebut fermentasi yang tidak memerlukan oksigen, ya kan. Kalau manusia, hewan, itulah yang terbentuknya asam laktat, ya. Nah, itu membuat capek dan sebagainya, itu karena produksi laktat. Sedang pada yeast, ya kan, pada ragi, pada tanaman, fermentasi itu menyebabkan terbentuknya alkohol dan CO2. Yang paling mudah adalah fermentasi yang banyak orang memakannya, ya kan. Ya, saya sendiri dan keluarga tidak. Yaitu terbentuknya proses pembuatan tape itu kan. Itu kan dari ketela pohon umpamanya, ya, dan yang lain-lain, ya. Anggur pun juga kan dari karbohidrat
kemudian mengalami fermentasi oleh yeast, oleh ragi, jadilah etanol, ya kan, alkohol, ya kan, dan energi tentu saja. Jadi kalau tape baru dibuat itu ya anget-anget gitu kan, nah, walaupun kecil tapi ada gitu kan. Nah itu yang banyak orang apalagi di barat ini sangat-sangat dipelajari proses fermentasi ini, ya kan, supaya pembuatan bir itu menjadi lebih nikmat dan sebagainya gitu kan. Nah di sini ya paling mudah ya tape gitu kan. Ya banyak orang yang itu halal ya. Iya, karena walaupun ini ada alkoholnya, tapi kan wah ini segala macam dalil. Kalau saya seorang farmasi ya begini saja. Kalau dari hadis itu kalau satu gelas itu memabukkan, ya kan, maka satu tetes pun haram hukumnya. Saya mengambil dari sana, tapi terserahlah Anda memakai apa enggak, ya kan. Jadi kalau tape itu apalagi ketan hitam, ya kan, beras ketan hitam diproses jadi tape. Airnya itu ya itu kalau diminum memabukkan betul, ya kan, karena alkoholnya bisa sampai 15% gitu kan. Jadi ini mungkin fahamnya beda. Kalau saya ini bisa memabukkan air tape itu karena mengandung alkohol. Jadi kalau lebih baik saya tinggalkan sajalah, masih banyak makanan lain yang tidak membuat ragu-ragu. Tapi Anda boleh silakan saja memilih, ya kan. Saya mengatakan bahwa fermentasi alkohol itu adalah perubahan dari karbohidrat menjadi etanol. Nah, di sini peran kita farmasi itu mengetahui kimianya kan. Jadi seorang ahli farmasi ini memang luar biasa, ya kan. Jadi bisa mengubah dari yang halal, ketela pohon misalnya, atau tape, ya kan, bukan, maksudnya beras, ya, ketan hitam atau anggur, buah anggur, dengan fermentasi dia menjadi alkohol, yang memabukkan. Itu dari halal bisa menjadi haram. Tapi sebaliknya dengan kimia kita pun bisa mengubah dari haram menjadi halal. Jadi misalnya apa? Ya ini etanol, itu kalau kita oksidasi akan menjadi asam astat atau cuka, ya. Cuka ini kan nggak ada yang mengharamkan, ya kan, karena tidak memabukkan lagi itu kan. Oke, ini sampingan untuk tadi mudah dipikirkan itu, ya. Jadi glukosa menjadi asam pirufat, kemudian bisa menjadi asam laktat, itu kan. Selain asetil koenzim A. Oke. Jadi untuk selanjutnya ini misalnya saja keterkaitan proses katabolisme dan anabolisme, ya. Jadi tadi misalnya dicontohkan di situ protein, ya kan, dia akan menjadi, ya, katabolisme menjadi asam amino kecil, ya kan, besar menjadi kecil, ya. Kemudian dia bisa dikecilkan lagi, ya, menjadi asam pirufat namanya, ya kan, asam pirufat, kemudian dikecilkan lagi menjadi asetil koenzim A, ya. Nah, kalau sudah menjadi asetil koenzim A, ya, maka sekali lagi dia tergantung tadi suatu lingkaran, ya, siklus Krebs itu. Jadi tubuh ini memerlukan apa? Memerlukan lemak. Jadi walaupun asal muasalnya protein, tapi di dalam siklus Krebs dia pun bisa diubah menjadi lemak. Kemudian juga yang lain nanti, ya kan, bisa berubah menjadi glukosa, karbohidrat kan. Itu misalnya saja, ya kan. Jadi dari pirufat dan asam asetil koenzim A, ya kan, suatu protein awalnya kemudian menjadi asam amino, kemudian bisa menjadi lemak atau bisa menjadi glukosa itu sendiri. Ya, nanti dilihat ya PPT-nya itu. Keterkaitan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. Jadi ini ya istilahnya kerjasama yang Allah berikan, ya kan. Dari mana yang tersedia bisa untuk ketiga-tiganya ini kan semuanya gitu. Jadi protein, polisakarida dan fats, ya, yang kemudian pecah menjadi amino acid protein. Kemudian polisakarid menjadi monosakarid, ya, misalnya glukosa. Kemudian fats menjadi fatty acid, asam lemak.
bergabung di dalam bentuk yang sama, yaitu asetil koenzim A, ya. Nah, asetil koenzim A ini ada di dalam lingkaran atau putaran, ya, siklus Krebs atau citric acid cycle atau TCA disingkatnya kan begitu, ya kan. Sehingga nanti disimpulkan bahwa proses metabolisme ini, ya kan, nanti di halaman 13 itu misalnya saja dari yang besar, dari kata makan yang besar dalam tubuh dia akan menjadi kecil, ya kan, yang dibantu oleh enzim-enzim tadi itu, ya. Ya. Nah, kemudian nanti di dalam tubuh dia akan menyusun, misalnya perlu energi, perlu ini juga untuk jaringan sel dan sebagainya, ya kan, ya, struktur sel dan sebagainya. Ini kan organ-organ kita juga memerlukan dari asam amino tadi untuk protein, asam lemak, ya kan, maupun karbohidrat itu kan. Maka di dalam tubuh dia akan dari kecil menjadi besar lagi, ya kan. Ini kan. Jadi ini suatu life cycle daripada perjalanan, ya kan. Dua reaksi yang bergabung, ya, secara istilahnya harmonis, ya, antara anabolisme, ya, dengan katabolisme atau reaksi katabolik dan anabolik ini saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Jadi ini di dalam kehidupan nanti juga mestinya seperti itulah, ya kan. Kalau dicari perbedaannya banyak suami istri, tapi kita cari yang saling memanfaatkan, ya, secara positif begitu kan, sehingga nanti ya dihasilkan, ya, apapun itu produk-produk yang lebih bagus kan begitu, ya. Ini jadi filosofinya di situ, gabungan istri dan suami itu yang harmonis, maka tadi, ya kan, diciptakan suatu hasil yang luar biasa. Jadi sekali lagi kembali saya ingat betul tadi di depan hubungannya dengan enzim, ya kan. Di sana diperlukan kofaktor, ya, ataupun gugus prostetik, ya, vitamin, logam, ya. Jadi ini penting untuk dalam kehidupan sehari-hari. Yang bagi nggak suka sayur dan buah, itulah tempat gugus prostetik daripada suatu enzim. Kalau enzimnya nanti tidak bekerja secara bagus, maka tadi muncul, ya, penyakit-penyakit yang akhirnya minum obat, ya kan. Vitamin yang dihindari dari sayur dan buah, ya, perlu dibeli misalnya saja, itu paling mudah, ya kan. Apalagi kalau sudah penyakitnya lebih berat-berat lagi, ya, tentu saja obatnya juga yang keras-keras, ya kan begitu. Oke, ini beberapa hal yang modal, ya, untuk kuliah selanjutnya. Kemudian